it's a game. I'm not gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase me. It's all just a game. You think I'm gonna play, but maybe you should do whatever you need to. Halo semuanya, kembali lagi di channel Yusimi Play dengan saya Alex di sini. Dan di video kali ini saya akan mereview produk earbuds TWS dari Xiaomi, yaitu Mi True Wireless Earbuds Basic. Ini adalah produk entry level kelas hematnya atau produk TWS paling murah dari Xiaomi. Saya dapatkan langsung dari official store offline. Bagi yang belum tahu, arti dari earbuds yaitu bentuknya mirip earphone dengan desain lubang pipa speaker yang sedikit menonjol dan dilapisi karet sebagai penyangga dan pelindung kulit telinga. Cara pakai earbuds adalah lubang speaker dimasukkan ke dalam lubang telinga, bukan hanya ditempel pada daun telinga saja seperti halnya earphone. Untuk istilah TWS, kepanjangannya adalah True Wireless Stereo, yang artinya koneksi nirkabel atau tidak lagi menggunakan kabel, dan sudah menggunakan teknologi koneksi Bluetooth versi 5.0 atau yang versi terbaru. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan tampilan bentuk desain fitur dari Mi True Wireless Earbuds Basic, dan charging case-nya supaya lebih jelas adalah sebagai berikut. Untuk earbuds berbentuk mirip oval berwarna hitam dengan desain lubang speaker di bagian bawah. Ya, untuk dimensi ukuran dimensi earbuds adalah panjangnya 26,65 mm dikali lebar 16,4 dan tebalnya itu 21,66 mm. Untuk beratnya sendiri, dari satu biji earbud ini hanya 4,1 gram, terbilang sangat ringan. Desain earbuds yang cenderung disesuaikan dengan bentuk telinga pendengar secara universal, sehingga masih cukup nyaman digunakan. Bila dipakai secara benar, earbuds ini tidak akan mudah jatuh meskipun dipakai untuk berjalan dan berlari. Untuk bagian depan ini ada satu tombol besar di sini multifungsi. Di bagian tengah tombol multifungsi sedikit ke bawah ada lampu indikator yang memiliki warna merah dan putih. Di bagian bawah terdapat lubang kecil mikrofon. Di bagian atas tidak terdapat fitur apapun. Di bagian belakang earbuds dimulai dari sisi yang paling atas terdapat tulisan R atau L, artinya speaker kanan atau speaker kiri. Di sisi tengah ada sepasang gold pin untuk charging. Di sisi paling bawah agak ke samping ada lubang speaker yang dibungkus dengan karet earbuds. Disediakan 3 ukuran karet earbuds, yaitu S, M, dan L. Selanjutnya, untuk charging case-nya berbentuk mirip oval berwarna hitam dengan desain buka tutup case. Ukuran dimensi charging case-nya yaitu lebarnya 62 mm, panjangnya 40 mm, tebalnya 27,2 mm. Untuk beratnya sendiri, charging case ini adalah kurang lebih 35,4 gram. Bahan dari body case ini terasa solid dan kokoh. Di sisi bagian atas terdapat tulisan brand Mi. Di sisi bagian depan terdapat lampu indikator berwarna merah saat melakukan charging. Di sisi belakang ada port micro USB untuk konektor kabel charger. Di sisi bagian bawah samping polos. Di sisi bagian bawah ada tulisan spesifikasi yang sangat kecil. Bila tutup di sisi bagian dalam ada sepasang lubang yang di bagian bawahnya ada 2 gold pin untuk charging earbuds dan tempat menyimpan earbudsnya. Pada lubang case ini ada magnetnya, memiliki tujuan supaya earbuds dalam keadaan terbalik pun tidak jatuh. Jadinya coba dimasukin, ya, ini ada magnetnya. Jadi saat aku balik kayak gini, dia nggak akan jatuh. Oke,
Dan perlu diketahui cara pakai earbuds yang benar. Ya, yang pertama, bagian kanan dan kiri yang pasti tidak boleh terbalik karena tidak akan sesuai dengan pola telinga kita. Yang kedua, posisi lubang speaker ada di bagian bawah. Posisi body di bagian atas. Karet earbuds dimasukkan ke dalam lubang telinga sampai rapat supaya tidak mudah jatuh. Selanjutnya, membahas beberapa fitur penting yang terdapat pada earbuds ini adalah yang pertama, koneksi near cable atau tanpa menggunakan kabel lagi, jadi lebih bebas dan tidak ribet. Yang kedua, menggunakan teknologi Bluetooth versi 5.0 adalah versi terbaru yang memiliki keunggulan proses transfer data menjadi 2 kali lebih cepat daripada versi sebelumnya, memiliki jangkauan konektivitas yang lebih luas, yaitu sampai dengan 10 meter, konektivitas lebih stabil, dan sebagainya. Yang ketiga, masing-masing dari earbud sudah memiliki mikrofon sendiri-sendiri sehingga dapat berfungsi secara independen, yaitu sebagai headset yang memiliki arti alat yang dapat dipakai untuk mendengar dan berbicara, atau berfungsi sebagai headphone yang memiliki arti alat yang dapat dipakai untuk mendengar saja. Jadi pengguna dapat memilih dan menggunakan hanya salah satu dari earbuds tersebut. Untuk yang keempat, tersedia charging case yang memiliki multifungsi, yaitu yang pertama sebagai tempat untuk melakukan proses charging baterai earbuds, yang kedua sebagai power bank yang dapat dipakai untuk melakukan proses charging baterai earbuds sampai dengan 3 kali waktu pengisian, lalu sebagai tempat penyimpanan earbuds yang aman. Untuk yang kelima, konektivitas earbuds ke device via Bluetooth yang cepat. Dan yang keenam, jangka waktu pemakaian. Dalam kondisi baterai earbuds penuh dapat dipakai secara kontinu selama 4 jam. Dalam kondisi baterai charging case penuh memiliki kapasitas pengisian baterai earbuds sebanyak 3 kali. Jadi jumlah total waktu penggunaan earbuds selama 3 kali 4 jam yaitu 12 jam. Untuk pemakaian nonton film bisa sampai 15 jam atau 6 film. Untuk pemakaian mendengarkan musik bisa sampai 12 jam. Untuk pemakaian main game bisa sampai 15 jam. Dan untuk pemakaian telepon bisa sampai 12 jam. Untuk info diambil dari website official Xiaomi. Yang ketujuh, pada saat mengemudi mobil, alat ini bisa jadi sangat membantu. Yang kedelapan, terhubung dengan asisten suara Siri dan Google Assistant yang belum pernah saya coba. Untuk Note, sangat dianjurkan untuk dipasangkan dengan device yang memiliki koneksi Bluetooth dengan versi yang sama, yaitu version 5.0 supaya lebih terasa performanya. Setelah membahas fitur keunggulannya, sekarang membahas kekurangan dari fiturnya. Yang pertama, charger dan kabel untuk charging case tidak masuk dalam paket pembelian. Masalah sepele akan tetapi, bila pihak pengguna dengan sembarangan memakai charger yang tidak cocok, juga dapat berdampak kurang baik. Yang kedua, pada charging case tidak dilengkapi dengan monitor display LCD untuk mengetahui kondisi isi baterai dari earbuds. Untuk cara pemakaian tombol multifungsi dari earbuds, yaitu turning on, earbuds dikeluarkan dari charging case ini otomatis menjadi on. Bila belum on, tekan tombol 1 detik sampai lampu indikatornya menyala berwarna putih. Untuk turning off, earbuds diletakkan di charging case secara otomatis langsung turn off. Atau tekan tombol 5 detik sampai lampu indikator menyala warna merah. Cara menggunakan sepasang earbuds. Keluarkan kedua earbuds dari charging case, tunggu selama 2 hingga 3 detik, earbuds akan secara otomatis on. Bila lampu indikator earbuds unit bagian kanan menyala berkedip perlahan, warnanya putih ya, artinya Anda dapat mencari koneksi earbuds via Bluetooth melalui device HP. Bila masih belum bisa terkoneksi, kembalikan earbuds ke dalam charging case dan lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya.
Bila berhasil pairing, maka pemakaian selanjutnya bisa koneksi secara otomatis. Sekarang adalah waktunya untuk memberi penilaian dan kesimpulan karakter suara dari earbuds ini. Yang pertama, tonal balance atau frekuensi keseluruhan, terdengar frekuensi mid yang paling menonjol, selanjutnya frekuensi high, dan terakhir frekuensi low. Yang kedua, treble atau nada tinggi, nilai 5 dari 10. Kelebihannya terdengar melengkapi nada tinggi, jernih. Kekurangannya terdengar bright, kurang halus, kaku, dan kurang warm. Yang ketiga, untuk vokal atau nada tengah, nilai 5 dari 10. Kelebihannya yaitu terdengar menonjol, kencang, dan jernih. Untuk kekurangannya, terdengar bright, kurang halus, kaku, terasa floating, atau kurang rendah, kurang warm, dan kurang wet. Yang keempat, untuk bass atau nada rendah, nilai 6 dari 10. Kelebihannya terdengar melengkapi suara rendah, lembut. Kekurangannya terdengar kurang menendang, kurang padat, dan berisi. Volume bass akan berkurang pada saat pendengar dalam posisi berbaring. Untuk note suara distorsi terkadang masih dirasakan. Kekurangan pada segi teknis dari pengalaman selama memakai earbuds ini. Yang pertama, terkadang pada saat memutar musik, unit earbuds sebelah kiri terjadi putus nyambung. Yang kedua, terkadang pada saat setelah proses memilih lagu pada player musik atau video, suara earbuds bisa menjadi mono dengan sendirinya, dengan ciri-ciri suara dari unit earbuds kanan dan kiri sama, dan suara vokal terasa ada di telinga kanan dan kiri, tidak bisa fokus di dalam kepala pendengar. Cara memperbaiki sangat mudah, yaitu lakukan pause dan play kembali pada player audionya, maka secara otomatis dapat kembali ke mode stereo. Yang ketiga, pada saat dicoba melakukan komunikasi, panggilan telepon atau video call lewat WA, untuk suara ada terasa delay dan terkadang juga terasa putus-putus. Sedangkan pada saat tidak memakai earbuds, suara delay dan suara putus-putus sedikit berkurang. Saya tidak tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Apakah hal itu juga dialami oleh pengguna yang lainnya, atau hanya unit yang saya miliki saja? Beberapa masalah bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu koneksi Bluetooth yang berbeda versi dan signal WiFi yang lemot. Untuk bahan pengujian, saya menggunakan tablet Android. Aplikasi player musik menggunakan Foobar 2000. Untuk file musik, saya menggunakan album Susan Wong dan album Gina Ludwig. Untuk komunitas audiophile, belum bisa berharap lebih banyak dari earbuds yang satu ini, karena termasuk level basic dan karakter suara earbuds ini yang kurang sesuai dengan karakteristik suara audiophile. Saran saya, coba memilih tipe earbuds yang levelnya lebih tinggi dari brand Xiaomi juga. Mungkin bisa memberikan karakter suara yang jauh lebih baik. Untuk harga resmi Mi True Wireless Earbuds Basic dari website official Xiaomi adalah Rp299.000. Akan tetapi pada waktu kami cek di online store atau Shopee, banyak lapak yang menjual produk ini dengan harga dimulai dari Rp89.000. Jika dilihat dari barangnya sama persis dan sangat banyak konsumen yang sudah membelinya. Saya juga kurang paham kenapa ada perbedaan harga yang cukup jauh. Oke, sampai di sini dulu video review kali ini. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Untuk support channel ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian supaya bisa menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Peace.